Reso Rehat Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program Reso Rehat Sore. Nah, Rehat Sore kali ini ya kami kebetulan ketemu sama beliau-beliaunya ini yang di samping saya, para seniman, ya mewakili seniman lah di Banyuwangi. Cuman ya karena ada ketemuan yang mendadak, saya akan coba untuk Rehat Sore ini ngobrol soal bagaimana para seniman ini melalui kehidupan, melalui kahuripannya ini untuk sedikit bercerita. Barangkali seorang seniman dengan seorang profesi yang lain berbeda-beda, tetapi yang lebih menarik, yang lebih harus kita sampaikan adalah edukasi bahwa kehidupan itu seperti apa yang sebaiknya. Kadang baik bagi saya, tidak baik bagi lain orang. Nah, ini penting. Karena Rehat Sore ini butuh ngobrol-ngobrol ringan, tapi tetap harus menjadi nilai manfaat. Bagaimana kabarnya, Cak Windu? Selamat sore, mudah-mudahan semuanya sehat. Oke, mungkin sedikit bisa disampaikan perjumpaan kembali kepada pemirsa, kabarnya bagaimana gitu. Silakan, Cak Windu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang kabar seniman atau saya pribadi mungkin sama Pak Sugi Laros, alhamdulillah sehat walafiat. Yang penting hari-hari ini walaupun di luar itu banyak berita-berita tentang Sambo, tentang kenaikan BBM, terus demo di sana sini, kita masih enjoy aja dengan dunia kita. Biar mereka seperti itu, kita ya dunia kita kan seniman itu apa ya? Santai aja lah, santai. Yang penting masih bisa berkarya, masih bisa tersenyum, masih bisa makan. Mungkin yang rokokan masih bisa rokokan, bisa ngopi, itu aja yang penting. Artinya menilainya itu, ya itulah warna kehidupan, kira-kira gitu ya. Kalau Cak Sugi gimana? Sedikit prolog dulu aja, sambil menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Selamat berjumpa lagi dengan saya Sugi Laros, saya Bupati dari Banyuwangi. Mudah-mudahan di sore ini semuanya sehat, amin, bahagia, amin. Apalagi ya manfaat lah, manfaat. Ya, saya kira gitu mungkin ya, orang semuanya itu ketika di dalam kehidupan ya sehat, bahagia, dan manfaat. Kadang-kala ada orang yang sehat sampai tua tapi tidak manfaat, naudzubillah min dzalik. Kira-kira begitu ya. Itu kan Mas. Iya. Bingung mohon sama Sang Pencipta itu. Iya. Terkesan apa ya? Celutak gitu loh. Celutak. Celutak itu bahasa Indonesianya apa itu? Itu jaluk. Iya. Padahal segala sesuatu itu saya pikir itu wis ginaris ya dong sesuatu. Iya. Jadi menurut saya ya apapun kita jalani saja. Iya. Intinya enggak terlalu cengeng. Nah, skenario dari Sang Pencipta ya kita jalani aja. Iya. Dengan banyak bersyukur. Ya. Soalnya kita bercerita soal kehidupan ini ada banyak informasi, kabar dari luar daerah di Kabupaten Banyuwangi, mungkin termasuk di Banyuwangi, kasus lah gampangannya. Informasi yang kemudian itu menurut saya itu adalah sebuah edukasi ya. Lah, bagaimana seorang seniman agar tetap, saya lihat panjenengan ini, wah itu ada tehnya, kopinya. Ini teman seniman yang hebat. Terima kasih. Mas Aan. Ya. Jadi saya kira itu adalah biar tidak menjadi beban bagi lain orang. Mungkin pemikiran atau cara kehidupan seniman ini bisa dicontoh juga. Nah, itu bagaimana Anda melihatnya? Panjenengan ini melihatnya dan bagaimana sikap panjenengan ini ketika ada problematika yang dari banyak orang seperti itu? Saya? Ya. Gini, kalau seniman itu melihat problem, melihat masalah, melihat sesuatu itu kan kadang malah menjadi sumber inspirasi. Ya. Ya tentunya
nanti bisa menjadi gagasan, ide berkarya dan sebagainya. Ya, selain itu kan Karena juga apa ya? Dipegang aja nggak apa-apa, dipegang. Ada upaya untuk mencari solusi bersama. Yang penting itu. Jadi Nggak usah gitu kan, dipegang aja. masalah itu tidak dibikin runyam. Jadi justru bagi seniman ide-ide muncul itu kan ya juga dari masalah sebetulnya. Dan jangan lupa manusia itu juga dicerdaskan lewat masalah. Itu loh. Makanya yang penting cara menyikapi, cara kita menerima masalah itu tidak menjadi hanya semata-mata beban. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran saya pikir yang diberikan oleh alam. Jadi sehingga pada akhirnya ada solusi-solusi baru yang jelas. Ada masalah baru yang jelas kan dibutuhkan juga solusi baru. Nah, dengan bertambahnya masalah yang macam-macam, lah otomatis kan kita cenderung itu berpikir lebih kreatif. Iya. Itu loh. Karena apa ya, istilahnya ketika kita masih sekolah dulu itu kita sudah berupaya, ketika sudah dikasih soal oleh guru, kemudian soal itu sudah diupayakan, begitu ya Mas Mas Yuki ya. Kemudian kita tetap harus melalui dengan soal-soal yang baru. Betul. Apa yang menjadi tidak bisanya kita soal yang pertama harus menjadi evaluasi, kira-kira gitu ya. Betul. Oh ya, betul. Ya. Jadi kita syukuri aja lah. Apapun yang menimpa kita itu kan orang mencermati kan hanya sebuah problem atau masalah. Ya. Jadi bagaimana mengubah mindset itu kalau kita bersandar ke Sang Pencipta ya. Masalah itu kita rubah menjadi sebuah rahmat. Karena dari situ kita bisa ada kecerdasan, gitu loh. Kita bisa lebih dewasa, lebih bijak dan sebagainya. Yaitu tadi sarana ujian kita sendiri itu ya masalah itu loh. Mungkin itu barangkali nanti Mas Windu bisa. Kalau Cak Windu mungkin apa yang menjadi evaluasi jenengan ketika memang ya setiap orang kan dipegang aja nggak apa-apa, kayak pegang mic gitu ya. Kalau misalkan melihat kahanan, kira-kira gitulah, kahanan problematika, berita-berita, informasi dan segala macam terhadap pribadi jenengan sendiri sebagai seorang seniman harus bagaimana? Soalnya saya lihat itu sama ini asik aja gitu loh. Padahal saya lihat ya sama-sama memiliki otak lah kira-kira. Pasti ada beban pikiran terhadap ya paling tidak mungkin terhadap keluarga atau apa kira-kira gitu. Bagaimana ini menyikapi gitu lah. Biar menjadi edukasi mungkin mewakili aja. Oh ada aku no konsen aku enggak beban apa namanya seperti Pak Suki, seperti Pak Windu kira-kira gitu lah, apa yang bisa disampaikan ini. Oke, tadi sudah dijabarkan oleh Mas Yuki Laros. Sebenarnya hidup ini kan sudah masalah. Tapi seperti Pak Suki tadi, masalah itu jangan dijadikan beban. Itu dijadikan pelajaran. Itu nanti akan menjadi guru kita juga. Jadi kalau seniman itu menyikapinya apa? Itu akan menjadi pernak-pernik warna-warni yang harus kita tuangkan di kanvas. Karena saya seniman lukis. Nah, itu saya jabarkan atau saya eksekusi di kanvas itu tadi warna-warni dunia ya seperti itu. Jadi kita memandangnya itu sesuatu yang indah aja, dan itu merupakan misalkan itu menimpa kita itu kan ujian itu kan kita akan dinaikkan kelas dengan yang maha kuasa. Terus kita juga memandang yang bawahnya yang mungkin mendapat masalah yang lebih berat dari kita tetap bersyukur. Oh ternyata masih ada orang yang ujiannya jauh lebih lebih berdarah-darah daripada kita gitu loh. Jadi kita menyikapinya ya seperti itu. Itu untuk belajar itu merupakan ujian karena kita mau naik kelas ya kita harus mau diuji. Kayaknya seperti itu sih pendapat saya. Jadi tidak menjadikan beban tapi menjadikan apa tadi Kak?
menjadi sebuah pelajaran, Pelajaran. motivasi Untuk naik kelas, Iya. pelajaran untuk naik kelas. Naik kelas. Karena proses kehidupan itu tidak semua murid itu harus nilainya bagus semua kan, tidak Betul, begitu ya. iya. Tapi proses dari kelas 1, kelas 2 ibarat SD lah, 1, 2, 3 harus dilalui. Kadang di kelas 1 nilai kita jelek, tapi kelas 2 baik kan tidak tahu. Tapi prosesnya dilalui seperti itu ya, tidak Iya, menjadikan beban ketika kita mendapatkan soal salah, terus kemudian terpuruk berhenti di situ terus keluar dari SD gitu kan, enggak kan, gitu kan, maksudnya begitu ya. Kalau Iya. itu, kalau saya ilustrasikan kira-kira Iya. begitu ya. Oke. Jadi setiap ujian, setiap pertanyaan ke kita itu kan jawabannya nggak selalu 100% benar, pasti ada yang salah, dan itu yang salah itu merupakan apa, sesuatu yang tertunda aja, nanti kita benahi berikutnya kan gitu. Oke, luar biasa. Jadi, nah ini Rehat Sore Gesah sama dulur-dulur seniman di Banyuwangi, ini salah satunya ada Cak Windu sama Cak Sugi, ini luar biasa. Saya mendapatkan ilmu yang luar biasa juga ini ketika beliau-beliaunya. Tapi ini jujur, kalau boleh jujur, panjenengan ini kalau saya menanyakan punya beban pemikiran enggak, istilahnya mungkin, oh anakku kuliah durung bayar SP apa semesteran atau apa gitu, ada nggak kira-kira? Wah, banyak sekali, apalagi Tapi, ini jawaban jujur. Tapi tidak kelihatan kalau Cak Windu misalkan ini yang barusan menjawab, tidak kelihatan burek gitu lah wajahnya ini. Tetap sumringah ini yang mungkin menjadi apa ya, mungkin bisa dijadikan percontohan bahwa kalau orang mampu melewati apa-apa ya sama-sama memiliki beban pemikiran sebetulnya, Sama. tinggal menyikapinya, kira-kira Betul, begitu. betul. Bagaimana Cak Sugi ini? Enggak. Jadi kalau pelukis ditanya ya, apalagi saya Pak Windu, ya masalahnya itu mungkin lebih banyak daripada jenengan-jenengan itu. Gitu ya. Ya mungkin karena terlalu banyak, akhirnya itu kan sudah teruji. Ya mungkin kalau dibilang tangguh wis wis keduwurnya, rotok ndablek sidik mungkin. Oh gitu ya. Apa itu merupakan salah satu konsep, Sa? Konsep untuk mengurangi beban Itu pemikiran. Itu sebenarnya Ndablek itu tadi loh. sikap, tapi kan itu kan secara naluri ya, itu sikap yang justru timbul secara naluri, sebenarnya seperti itu. Jadi gini loh, masalah itu kan orang nggak punya masalah, nyari masalah juga kok. Iya toh. Iya. Lah, karena apa? Ya memang karakter hidup ya seperti ini. Proses Jadi hidupnya. ya kalau nggak ada masalah ya bukan hidup namanya. Nah, contoh seperti itu. Lah cuman orang itu kan gini toh, masalah itu kan kadang orang itu kan kenapa ini menjadi masalah? Kan karena tidak sesuai dengan kepentingan, dengan konsumsi apa ya, nalar batin dan pemikiran. Jadi kalau tidak sesuai sudah dianggap masalah, kan seperti itu. Kalau sesuai mungkin dianggap ini rahmat, berkah dan sebagainya. Oh, Karena harus sesuai. memahami itu ya, Cak. Iya, Harus mampu memanajemen apa-apa yang menjadi apa menurut saya anugerah lah, kira-kira gitu ya. betul. Contoh gini, hujan. Ya. Hujan bagi mungkin seseorang yang dalam perjalanan atau Mungkin mungkin akan dekat, Cak. jualan es dan sebagainya itu kan akan menjadi masalah. Tapi di saat ada ojek payung, orang jual mantel dan itu kan menjadi sebuah berkah. Lah itu kan kepentingan namanya. Iya. Lah, jadi kalau kita ingin mungkin apa ya, tidak terlalu didikte oleh hal-hal seperti itu. Ya mungkin ya rada di tengah-tengah kita mikir, gitu loh. Ya. Jadi lebih melihat di luar kita juga. Oh Iya. ya mungkin untuk ini Ada berkah, studi banding lah ada ya. studi banding gitu loh. Jadi dan kita juga tidak merasa sendiri gitu loh. Gitu ya. banyak Biar teman. Banyak teman, oh ternyata podo duwe masalah lah. Itu kan juga salah satu solusi untuk menghibur kita toh dari masalah. Mengurangi beban lah, Mas. Mengurangi beban. Yang penting itu kok, gitu Iya. loh. Jadi ya ketemu-ketemu kayak gini. Orang kita ini ketemunya juga karena masalah. Sebenarnya kan gitu ya? seperti itu. Setiap orang ketemu juga karena masalah. Gitu loh. Tapi bagaimana caranya
ujung-ujungnya itu ada hal yang indah di situ. Jadi bagaimana mengemas masalah itu jadi sesuatu yang indah. Ya. Lah, ya mungkin kita harus belajar bareng-bareng untuk di situ. Iya. Kalau saya ini gimana ini? Tadi kalau saya simpulkan sedikit kesimpulan lah ya, bahwa sebuah masalah itu dijadikan sebuah ya evaluasi diri. Kalau manusia hidup itu ya mesti ada masalah, kira-kira gitu loh. Bagaimana ketika ada orang yang kemudian terbebani dengan masalah itu, ya harus pandai-pandai seperti Mas Sugi tadi itu. Ada studi banding lah kira-kira gitu. Oh, no koncone, oh itu ini dan segala macam. Kira-kira gitu. Kalau Mas ini gimana ini? Ya, kurang lebih sama aja ya. Ya, Jadi agak dekat Mas. jadi gini, kita berangkat mulai kena pandemi COVID kemarin ya. Betul. Oh, itu kan sudah masalah. Tapi masalah itu kan yang bikin Tuhan ya. Ya. Jadi kita harus introspeksi. Kenapa sih? Ada apa sih? Terus kemarin itu apa kita membuat kesalahan? Tapi ini kan global. Banyak temennya, yaitu menjadi hiburan juga. Ya. Kita nggak sendiri. Terus sekarang memasuki endemi. Justru endemi inilah yang menurut saya Masalah. Lebih besar Kemarin dari masalah yang waktu pandemi ya? endemi itu non sewu masih banyak orang peduli kepada Iya. sesama ya. Kalau sekarang sudah mulai berdiri sendiri ini Iya. di masa endemi ini, Iya. justru ini yang berat saat-saat ini. Ekonomi belum stabil, terus ada kenaikan BBM dan sebagainya. Tapi kita enjoy aja. Iya. Banyak temennya kok. Iya. Enggak kita Artinya sendiri. ketika bicara tadi itu ekonomi yang masih belum stabil dan segala macam itu, Iya. ketika ada orang berpikir begitu, ada banyak orang yang berpikir sama. Kira-kira begitu. Atau banyak orang yang nasibnya jauh Di di bawah. bawah kita lah. Soal- Jadi kita masih intinya gini, saya sebagai seniman saya masih punya cat, punya kanvas. Iya. Selama itu masih bisa iya. masih ada dan masih bisa Untuk berkarya, masih berkarya sehat, itu, kira-kira gitu insya ya. Allah nggak bingung. Iya. Kalau Itu yang sudah- mesti harus dirawat Kalau ya. sudah kita materialnya nggak punya, mau ngelukis nggak punya duit, catnya habis, kanvas habis, itu yang pusing. Ada bahasa tetangga saya sana, Sa. Ketika bicara soal BBM misalkan, mohon maaf ini bahasa tetangga saya sana. Bene wis lomo wis, apa jenenge bensin munggah, yang penting bensin ono, bisisun yo ono. Betul. Seperti itu. Itu bahasa sederhana tapi menggairahkan itu, memberikan apa ya? Sedikit ada solusi kira-kira Iya. begitu. Karena soal BBM naik dan segala macam, mungkin ketika bicara secara keseluruhan kan ya mungkin pemerintah yang lebih tahu, kira-kira begitu. Bukan kita menolak atau mengiyakan, kira-kira gitu, Cak. Nah, karena apa namanya, kita Gesah Rehat Sore ini sudah hampir maghrib dan waktunya mepet, mungkin sedikit ada closing lah untuk Rehat Sore kali ini, Cak. Silakan, Cak. Ada kamera, Cak. Ya intinya Soal apa tema ya? ini tadi lah. Di dunia ini kan nggak jelas semua. Ya contoh masalah itu parameternya di mana? Ya. Kan juga nggak jelas. Ya. Ya sudah, mari kita sama-sama nggak jelas. Ini omongannya seniman nih. Iya, biar semua itu asik gitu aja. Yang penting tetap semangat. Jadi loh, untuk nggak jelas itu perlu belajar juga. Gitu ya. Jadi Cak Widu silakan. mari kita sama-sama nggak jelas. Ya kalau Pak Sugi tadi ngomong nggak jelas itu kalau lukisan abstrak. Abstrak ya. Jangan ngomong abstrak seniman itu ya. Cuma komposisi warna. Kita Ya, bikin warna-warni aja sudah. Iya, tapi kan wujud ada karya yang dilakukan. Tetap semangat. Ya, tetap Tetap semangat. Ingat sama Tuhan itu Ya, aja. ya. Jadi Tetap sehat ya, Cak. tetap gitu ya. sehat. Iya, Biar kita itu manfaat, tetap ya. berkarya itu berkesinambungan karena kita nggak tahu berkarya itu berhenti sampai kapan. Ya, Kalau kita iya, penting. berhentinya kalau sudah nggak bernapas. Sekarang harus semangat. Siap. Selama masih bernapas harus berkarya, harus semangat. Oke, terima kasih Cak Sugi, Cak Widu. Mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan Gesah sore ini di program Rehat Sore menjadi nilai edukasi, menjadi nilai manfaat bagi pemirsa di Banyai 1 TV. Itulah tadi kisah kami di Rehat Sore kali ini, pemirsa. Sampai ketemu lagi dan mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore.